Baik, terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Hari ini 6 Februari 2024. Kami perempuan Tionghoa Indonesia yang bergabung dalam Perempuan Tionghoa Indonesia Maju dengan kesadaran dan ikhlas menyatakan sikap mendukung kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. Melanjutkan program menuju Indonesia Emas 2045. Kami akan berkolaborasi dengan simpul-simpul masyarakat Tionghoa, terutama kaum perempuannya. Kami akan membantu mensosialisasikan visi misi Prabowo Gibran dalam mengentaskan kemiskinan dan menjaga keberagaman serta toleransi di Indonesia. Kami percaya dari semua paslon visi misi Prabowo Gibran adalah yang paling clear untuk kepentingan rakyat banyak. Selama pemerintahan Bapak Jokowi, kami telah menikmati banyak hal, termasuk kemudahan UMKM dan iklim demokrasi serta toleransi yang begitu terjaga. Kami yakin pasangan Prabowo Gibran yang paling berkomitmen meneruskan kerja-kerja baik Bapak Jokowi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan semoga Bapak Prabowo dan Mas Gibran terus diberi kesehatan dan semoga Tuhan memberi berkat agar pemilu ini bisa berlangsung damai. Kita sukseskan bersama pemilu sekali putaran. Tuhan memberkati kita semua. Di mana kami beranggotakan saat ini kurang lebih ada 300 orang itu berada di seluruh Indonesia. Jadi mungkin ini sebagian yang mewakili kami yang memang berada tinggal di Jakarta dan memang yang tidak ada kegiatan yang bersamaan pada saat siang hari ini sehingga bisa datang bersama untuk melakukan deklarasi. Terima kasih kepada sister-sister semua yang dapat melakukan deklarasi ini. Nah, alasan kami kenapa kami mau melakukan deklarasi pada siang hari ini, karena kami melihat, merasakan, ya, turut merasakan bahwa selama masa bakti Bapak Jokowi, kita dapat merasakan sesuatu yang maju, keamanan, kedamaian, ya, banyak hal yang menjadi baik. Mungkin UMKM-nya juga terangkat, di mana infrastruktur seluruh daerah Indonesia itu terbangun dengan baik.
Dulu kita lihat mungkin salah satu contoh Papua sangat tertinggal, tapi sekarang Papua sudah bisa maju. Itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami perempuan-perempuan Tionghoa. Nah, selain dari itu, kami sendiri sebagai perempuan Tionghoa Indonesia merasa inilah saatnya di mana kami sebagai warga negara Indonesia harus turut berperan aktif. Kami ingin bersama-sama membangun negara Indonesia ini menjadi ibu yang baik bagi anak-anak bangsa. Oke, baik. Mungkin seperti itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang pasti pada saat hari ini kami berkumpul bersama adalah ingin bersama-sama membangun Indonesia maju bersama Paslon 2, pasangan Prabowo Gibran, untuk dapat melanjutkan program-program yang selama ini dijalankan oleh Bapak Jokowi dan nantinya menuju Indonesia Emas 2000. Terima kasih untuk deklarasi yang begitu mantap diucapkan oleh teman-teman dari perempuan Tionghoa untuk Indonesia Maju. Kita tepuk tangan sekali lagi. Ini ibu-ibu luar biasa. Perempuan-perempuan kalau udah turun, ibu-ibu kalau udah turun katanya selesai semuanya. Iya. Buat saya deklarasi kali ini sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena yang membawakan adalah perempuan Tionghoa yang bersatu untuk Indonesia Maju. Ada ketuanya Ibu Emma, ada juga tokoh-tokoh yang sudah kita kenal. Sini ada Ibu Ana Tairas. Udah lama ya kita lihat Ibu Ana dari masih kecil udah acting di layar kaca. Ada Ibu Ana Leli, seorang yang dari udah lama sekali merintis musik di Indonesia. Kemudian ada juga teman-teman, ada Ibu Ica, merupakan ketua umum dari PBB. Ini ada ibu mertua saya juga, nggak janjian baru ketemu di sini. Mama berdiri dong, Mama. Saya aja kaget lihatnya. Nggak ngomong. Iya, kalau tuh ada pakai kaos Prabowo Gibran. Menjadi istimewa karena perempuan kita tahu di politik itu masih menjadi minoritas. Kemudian apalagi Tionghoa, karena kelompok Tionghoa, apalagi generasi yang di atas saya ini punya ketakutan gitu kan terhadap politik. Kita dari turun temurun tuh diajarkan untuk ngapain sih politik-politikan gitu ya. Jadi buat saya hari ini deklarasi dari teman-teman perempuan Tionghoa itu sangat-sangat spesial karena berarti ada pernyataan sikap yang keras untuk tidak lagi menjadi sekedar objek politik, tapi menjadi subjek yang aktif menentukan nasibnya sendiri untuk sama-sama berjuang menuju Indonesia maju. Ibu-ibu di sini tidak terafiliasi dengan partai manapun, mereka mengorganisir dirinya sendiri, datang sendiri ke sini dengan kesadaran penuh, dan bahkan setelah ini sudah membuat rencana besok langsung ada acara ngumpulin orang-orang yang masih gamang, masih abu-abu untuk mau dikonvert, diyakinkan menjadi pendukung paslon 02. Nah, kalau ibu-ibu udah turun selesai semua. Jadi semoga dengan waktu yang tersisa, tambahan dukungan, kekuatan, pergerakan dari para perempuan Tionghoa untuk Indonesia Maju ini akan semakin mempertebal dukungan untuk paslon 02. Puji syukur, alhamdulillah, menurut beberapa survei sudah tembus 50%, ibu-ibu. Tapi perlu kita pertebal, masih perlu kita yakinkan orang agar jangan senang dulu, jangan sampai nggak datang ke TPS nanti 14 Februari. Nah, ibu-ibu nih yang menentukan pergi liburan atau enggak, ya enggak? Mungkin bisa jadi sumber dana dari suami, bisa jadi. Meskipun banyak juga ibu-ibu yang punya penghasilan sendiri, tapi yang menentukan jadi berangkat atau enggak, ibu-ibu. Ya, pastikan ibu-ibu tanggal 14 Februari ke TPS. Jadi berangkat, tapi berangkatnya ke TPS. Ibu-ibu semua kuncinya. Kita ajak orang-orang yang masih ragu-ragu, yang belum punya pemahaman yang benar tentang program Paslon 02, bahwa justru Paslon 02 paling punya komitmen pada perempuan dan anak-anak. Programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ngurusin mulai dari ibu-ibu hamil, anak-anak masih dalam kandungan, sampai anak-anak sekolah, pemenuhan gizi, sampai kesehatan yang hari ini masih kurang.
itu semua pendidikan itu dipikirin dan menjadi tulang punggung dari program-programnya Paslon 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi terima kasih sekali lagi mewakili Pak Prabowo dan Mas Gibran, mewakili TKN. Kami dengan sangat senang hati ingin bergandengan tangan dengan sisa waktu. Sekarang kan tanggal 6 ya Ibu ya. Berarti 6, 7, 8, 5 hari lagi atau 4 hari lagi lah aktifnya. Kita punya waktu untuk berkampanye. Terima kasih. Mungkin saya juga ingin mengundang abang saya ini, Abang Domingus. Ayo abang, ini abang kita mewakili teman-teman dari Nusa Tenggara Timur. Ayo abang, kita ke depan. Kan tadi udah suara yang perempuan. Ini kalau yang laki-laki nih perwakilan dari TKN mengapresiasi ibu-ibu, silakan Bang Domingus. Terima kasih Bu Grace. Selamat siang, shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mungkin sedikit saja, saya tambahkan salah satu program juga yang tentu saja kita yakini akan bisa dijalankan dengan baik adalah komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menjaga persatuan kita dalam keragaman, menjaga persatuan dalam keragaman, dan itu berarti bagaimana upaya dari Pak Prabowo maupun Mas Gibran merangkul semua pihak, baik dari latar belakang etnis, latar belakang agama, maupun latar belakang politik sekalipun. Bahkan di debat terakhir kita melihat sendiri bagaimana Pak Prabowo juga tetap berusaha sangat down to earth, sangat rendah hati untuk mau merangkul bahwa ke depan ini bangsa Indonesia akan melakukan lompatan untuk menjadi satu negara maju, satu bangsa yang adil makmur, sehingga butuh persatuan itu. Jadi itu menjadi komitmen, termasuk juga di sini dalam menjaga satu suasana atau satu iklim, atmosfer yang baik untuk usaha, atmosfer yang baik untuk ekonomi bisa bergerak, dan tentu saja perdamaian ya kita semua. Jadi saya menambahkan atau juga mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya pada ibu-ibu dari perempuan Tionghoa Indonesia maju, untuk perempuan Tionghoa untuk Indonesia maju. Itu ada cocok dengan koalisi Indonesia Maju ya, menuju Indonesia Maju. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kita tetap bertemu, mudah-mudahan tanggal 10 kita datang ya Bu sekalian ya, tanggal 10 di GBK kita ramaikan GBK, kemudian di tanggal 14 kita datang ke TPS, itu yang penting sekali. Terima kasih. Deklarasi dukungan dari perempuan Tionghoa untuk Indonesia Maju yang ketuanya Ibu Emma. Ibu Emma sendiri merupakan istri dari mantan wali kota Singkawang. Semua ibu-ibu tidak berpolitik, dan dengan kesadaran sendiri mereka mengorganisir diri, memberikan dukungan, bahkan langsung mengambil call to action, langsung besok membuat pertemuan-pertemuan untuk meyakinkan pemilih yang masih ragu-ragu untuk mantap memilih Paslon 02. Jadi mungkin Ibu Emma bisa ngasih pernyataan sedikit kepada teman-teman media. Singkat padat. Baik ya, kami berinisiatif, perempuan-perempuan Tionghoa yang ada di Indonesia ini kebetulan yang diketuai oleh saya, kami bergabung di Perempuan Tionghoa Indonesia. Ada bergabung di dalam kami, saya kenalkan dulu, ada Ibu Anastasias sebagai penasehat, ya, kemudian juga ada Ibu Leni, ada Ibu Ana Leli, ada Ibu Margaret, ada Ibu Sergiano, kemudian juga ada Ibu Veronica, ya, sebagai penasehat, dan Ibu Grace sendiri selaku pembina kami, ya, kami minta karena kami perempuan Tionghoa Indonesia baru belajar dalam hal ini. Kami tidak berpolitik, tapi kami hanya ingin sebagai ibu-ibu, sebagai perempuan Tionghoa, sebagai perempuan Indonesia, ya, bukan perempuan Tionghoa saja, sebagai perempuan Indonesia, warga negara yang baik, kami ingin turut bersama-sama dengan pemerintah untuk berjalan seiring membangun Indonesia yang lebih baik ke depan, menuju Indonesia Emas 2045 tentunya, meneruskan program-program yang dilakukan oleh Jokowi.
melalui paslon 02. Ini deklarasinya menurut saya istimewa sekali karena perempuan ini kan biasanya di Indonesia kita belum menjadi dominan di politik, selalu menjadi minoritas, apalagi kalau untuk etnis Tionghoa yang kita tahu punya trauma dalam berbagai peristiwa politik di Indonesia, kerap kali jadi korban. Jadi bahwa teman-teman ini, ibu-ibu mau maju ke depan, para perempuan Tionghoa merasa dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang besar, ingin ikut menentukan nasib bangsa. Jadi deklarasi mereka menjadi sangat istimewa karena di tengah kelemahannya, di situ mereka menyerahkan kekuatan yang besar, mau meninggalkan rasa takutnya, parnonya, cerita-cerita yang kelam di masa lalu yang mereka tinggalkan, dan saatnya untuk berjuang untuk masa depannya sendiri. Iya, betul. Kami menganggap apa yang sudah terjadi di masa lalu, walaupun itu sangat membekas mungkin ya, tapi kan itu masih menjadi suatu tabir yang belum terkuak seperti apa aslinya. Ya mudah-mudahan suatu ketika nanti ini bisa terbuka dengan benar. Untuk itulah kami berada di sini. Kami sendiri juga kepengen tahu yang benarnya. Tapi yang pasti kami lebih berfokus kepada kepentingan negara, yaitu adalah kebersamaan, kebersatuan seluruh warga Indonesia untuk membangun menuju Indonesia Emas 2045. Ini sebagai suatu bukti deklarasi kita, sebagai bukti suatu deklarasi kita yang kita serahkan kepada pihak TKN. Ini wujud dari ikrar. Oke, silakan ya, sama kita semua. Terima kasih. Terima kasih, kami terima dukungannya. Kita berjuang sama-sama menuju Indonesia Maju 14 Februari, menang sekali putaran. Baik, terima kasih.